Industry. Balik lagi sama gue, kreator yang paling keren. Di vlog kali ini kita bakal menguji adrenalin yang nyali kita semua. Kalian udah tahu kan gue ada di mana? Benar banget, gue sekarang ada di sebuah waterpark yang ada di kota Banjar dan sudah terbengkalai dan legendaris itu. Udah lama banget sih tempat ini ditinggal, dan yang paling santer tempat ini terkenal karena ada penampakan Mbak Kunti yang pernah viral di media sosial ya mungkin beberapa waktu yang lalu, dan sekarang kita akan mengecek tempat tersebut. Oke, kita udah di depan gerbang utama guys. Lihat aja, loket yang harusnya ramai sekarang ditutup sama gembok yang berkarat. Kayaknya udah bertahun-tahun gak disentuh sih. Tapi tenang, kita nggak akan mundur. Kita harus cari tahu kenapa tempat seindah ini bisa jadi istana bagi para makhluk yang tak kasat mata. Ayo kita masuk lebih jauh. Astaga guys, lihat kanan kiri, ini bukan lagi waterpark ya. Ini udah kayak hutan mini yang menelan bangunan. Rumput-rumput liar udah setinggi pinggang dan bahkan beberapa pohon kecil udah tumbuh di tengah kolam. Lihat guys, di sini bisa bayangin kekuatan alam mengambil alih tempat ini, dan yang paling bikin merinding dengan semak belukar setebal ini. Nggak cuman khawatir sama penghuni lama tempat ini, tapi juga hewan liar yang mungkin menjadikan tempat ini sarap mereka. Nah, lihat sendiri, jadi Terbengkalai guys. Lihat sendiri, jadi akhirnya kita sampai di area kolam utama guys. sudah mulai terkikis. Lihat sendiri pemandangannya, kolam yang seharusnya biru jernih sekarang cuma menyisakan genangan keruh yang warna hijau pekat hampir hitam. Sampah-sampah plastik mengapung dan baunya ini sudah lumut dan entah apa lagi. Air ini kayak cermin yang memantulkan kesunyian. Konon energi negatif paling kuat itu berkumpul di air yang diam. Coba perhatiin permukaan airnya guys. Tadi gue kayak lihat teriak kecil padahal nggak ada angin. Apa itu cuma perasaan gue aja? Setiap sudutnya berantakan dan gue yakin di bawah permukaan air yang keruh ini ada banyak cerita kelam yang mungkin.
Sekarang kita pindah ke area hiburan, tempat kafe dan panggung musik yang katanya dulu jadi jantung keramaian. Sekarang cuma puing-puing semak, kursi terbalik, dan kaca yang pecah. Disinilah musik yang paling keras bergaung, dan ironisnya sekarang jadi tempat paling senyap. Ada piano tua di sudut sana. Gue nggak berani sentuh, takut kalau nadanya tiba-tiba berbunyi sendiri. Yang paling menarik perhatian gue adalah ruangan kecil di belakang panggung. Ruangan ini lebih gelap dan udaranya terasa berat banget. Disinilah tempat para pekerja istirahat, dan mungkin tempat dimana mereka nggak pernah benar-benar pergi. Setiap langkah di atas lantai kayu yang rapuh ini menciptakan bunyi digital yang memecah keheningan seolah membangun sesuatu. Gue rasa tempat ini menyimpan cerita tentang hiburan yang berakhir tragis.
Ini dia jalur perosotan air yang dulunya jadi spot paling seru, tapi lihat deh, perosotan warna-warni itu udah kusam retak dan ditutupi lumut di mana-mana. Tangga besi yang harusnya kokoh sekarang udah berkarat parah dan terlihat gak aman sih. Jujur gue pengen banget naik ke atas, berdiri di puncak sana untuk lihat keseruan area, tapi demi faktor keamanan dan keselamatan kayaknya gue nggak ambil resiko deh. Sebenarnya saya pengen ke sana guys, cuman karena udah rimbun dan banyak semak-semak ya, yang gue takutkan sih bukan masalah makhluk. Guys, lihat sendiri, nah, udah hutan semua isinya guys. Sendiri, nah udah hutan semua isinya guys, sudah tidak tersisa apapun. Ya sebenarnya
kenapa banyak wahana seperti ini terbengkalai ya? Mungkin karena yang pertama mungkin minat masyarakatnya kurang, atau mungkin masyarakat sudah punya hiburan baru, atau mungkin karena ya tahu sendiri sekarang krisis monet. Ya, krisis monet ya guys, bukan itulah, makanya masyarakat lebih banyak ya mending berkumpul bersama keluarga, mending diam di rumah, atau mungkin ada hobi atau mungkin pekerjaan ketimbang harus berlibur tempat kayak ini. Oke guys, Oke guys, kita udah semakin dekat dengan tujuan utama kita. Setelah muter-muter dan merasakan aura horor yang gila, sekarang gue akan tunjukin titik paling angker di waterpark ini. Kalian ingat kan foto yang ada di video tersebut? Iya, yang sempat viral di media sosial. Nah, konon penampakan itu terjadi di depan spot ini. Ini adalah area pintu keluar kecil di atas. Dari sini ada aura penasaran gue langsung memuncak. Kenapa harus di situ? Apa yang dia jaga? Tempat ini nggak cuma sepi, tapi aura dinginnya menusuk ke tulang. Meskipun gue pakai jaket tebal, ada tarikan energi yang kuat banget di sana. Seolah-olah ada kisah sedih yang ingin diceritakan oleh sosok itu. Lo bisa lihat. nah di belakang saya ini guys, ini dulu tempat yang pernah viral, yaitu tempat Ini saatnya kita buktikan. penampakan sosok. Apakah tempat ini benar-benar berpenghuni atau hanya sekedar legenda urban yang disebar oleh orang-orang usil? Oke guys, kita maju ya. Ini tempatnya agak rembon ya guys, tuh, lihat sendiri. Harus melewati banyak rumputan guys. Kita sampai guys. Di sini titik paling legendaris itu berada. Dan inilah tempatnya guys. Dikelilingi semak dan kesunyiannya luar biasa. Gue nyalain flashlight di sekeliling dan jujur, setiap bayangan yang bergerak bikin gue Dan tempatnya gitu di sini guys. Ini kita Oke, posisi gue dari akan cek dalam beberapa foto di area ini. Kita coba rekam beberapa menit. Siapa tahu ada suara atau pergerakan yang terekam di kamera. arah ke Dan keluar. sekarang gue mau nanya ke kalian. Berikutnya. Menurut kalian Tempatnya di sini guys. Ini kita posisi dari dalam dan penampakan itu tempatnya di sini. Ya, tempatnya di bawah sini. Itu arah. Oke teman-teman pemburu misteri, kita udah selesai menelusuri waterpark Kota Banjar yang penuh misteri ini. Pengalaman gila dari loket berkarat sampai ke tempat penampakan Mbak Kunti tersebut. Tempat ini benar-benar bikin gue ciut berkali-kali. Kita memang nggak ketemu langsung, tapi aura horor dan intensitas tempat ini sudah cukup jadi bukti bahwa ada sesuatu yang menunggu di sini. Semoga vlog kali ini menjawab rasa penasaran kalian. Ingat selalu utamakan keselamatan dan jangan pernah coba-coba mendatangi tempat seperti ini sendirian. Kalau kalian suka petualangan seperti ini, jangan lupa kasih like video ini, subscribe channel gue, dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan ekspedisi gue berikutnya. Terima kasih telah nemenin gue. Sampai jumpa di ekspedisi horor selanjutnya. Tetap waspada dan jangan pernah takut untuk penasaran. Bye.